Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita untuk mencari ilmu menjadi penyebab kita akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga semoga dicatat kehadiran kita di tempat ini dalam suasana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia dicatat dalam suasana jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Juga tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya, yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya mujibas sailin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini juga mungkin untuk beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan mengupas tuntas kandungan daripada surah Al-Asr. Karena pembahasannya cukup mendalam, mungkin butuh sampai 2-3 kali pertemuan. Jadi surah Al-Asr ini adalah surah Makkiyah, termasuk kategori di antara surat-surat yang diturunkan di kota Makkah, maka dinamakan surah Makkiyah. Terdiri daripada 3 ayat. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihati, dan melakukan amal soleh, amal kebajikan, wa tawassaw bil haqqi, dan mau saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan mau saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Itulah arti daripada 3 ayat surah Al-Asr. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi surat ini menerangkan bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan beberapa golongan manusia yang tidak akan merugi dalam hidupnya. Yang pertama, illal ladzina amanu, mencakup orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengakui akan keesaan Allah, kemudian juga orang-orang yang mentaati Allah. Itu cakupan daripada orang-orang yang beriman. Kemudian wa amilus solihat, orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, melakukan amal kebajikan, melaksanakan kewajiban, menjauhi setiap larangan Allah berupa maksiat. Kemudian wa tawassaw bil haqqi, kemudian mau saling nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran, di mana kebenaran itu sumbernya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kebenaran yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadits, bukan kebenaran yang berdasarkan pendapat ataupun asumsi manusia. Karena apa yang benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah dan Rasulnya. Jadi al-haq yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tawassaw bi as-sabr, mau saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Karena memang butuh kesabaran untuk beramal, untuk beriman, dan juga untuk berdakwah, dalam arti untuk saling nasihat menasihati itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Apa makna khusran? Di sini banyak pendapat berkait dengan makna khusr ataupun khusran, yaitu kerugian. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan khusran adalah sesat atau binasa atau penuh kekurangan atau disiksa. Itu diantara pendapat berkaitan dengan makna khusran. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Adapun menurut Al-Imam Al-Baghawi, maksud daripada khusran ataupun kerugian adalah ketika seseorang itu kehilangan modal hartanya, yaitu dengan melakukan maksiat sehingga binasalah diri dan umurnya. Padahal diri dan umur kita adalah modal terpenting dalam kita mengabdi dan beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Padahal diri kita dan umur kita adalah modal terpenting kita dalam kita mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuka." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu himpunan dari hari-hari. Hari-hari yang kita jalani dalam hidup kita ini, itulah umur kita. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuka. Apabila satu hari telah berlalu, maka berkurang-kuranglah jatah hidupmu sehari di dunia ini. Tinggal berapa umur yang Allah tetapkan untuk kita? Sehari telah kita jalani, berarti jatah hidup kita berkurang sehari pula. Sampai jatah hidup kita habis, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan, al-umru mithlul dhaifi aw at-tayfi laisa lahu iqamah. Bahwa umur itu seperti tamu atau seperti bayangan yang dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Artinya kalau saat ini kita masih hidup, berarti umur kita masih mau bertamu kepada kita. Tapi yang namanya tamu tidak akan bertamu untuk selama-lamanya. Suatu saat tamu itu akan pamitan. Dan ketika tamu kita yang bernama umur berpamitan dari diri kita, maka pada saat itulah kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ya, kalau sudah ada woro-woro, saya akan bertamu kepada kamu 3 hari, setelah itu saya akan pamitan. Kita bisa siap-siap, kita bisa ancang-ancang. Takutnya kalau pamitannya mendadak, sementara kita belum siap diperpisahi oleh umur kita, itu yang celaka. Maka ini penting sekali, bahwa diri kita dan umur kita adalah modal yang terpenting untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Sementara dalam beberapa kitab tafsir yang lainnya memaksudkan mereka yang merugi adalah orang-orang kafir. Jadi itulah beberapa penafsiran tentang khusron, yaitu kerugian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surata lawasi'atuhum." Seandainya manusia itu mau mentadaburi, mau merenungkan kandungan daripada surah Al-Asr ini, lawasi'atuhum, maka itu sudah mencukupi buat mereka. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kandungan daripada surah Al-Asr ini. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau seandainya Allah hanya menurunkan surah Al-Asr saja
tanpa 113 surat yang lainnya, karena jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114. Kalau seandainya Al-Quran itu cuman ada satu surat saja, yaitu surah Al-Asr, lawasi'atuhum, sudah cukup buat mereka. Ini bukan menunjukkan yang lain tidak penting, bukan. Yang lain tidak perlu ditadaburi, bukan. Tetapi ini menunjukkan betapa luar biasanya isi dan kandungan daripada surah Al-Asr ini. Makanya kita perlu perdalam ya, kandungan daripada surah Al-Asr ini, agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa dari kandungan surah Al-Asr ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Asr ini Allah bersumpah dengan Al-Asr, wal asri. Nah, sekarang kita akan sampaikan apa itu makna Al-Asr. Ada banyak pendapat tentang makna Al-Asr, wal asri. Kita sering mengartikan dengan demi masa atau demi waktu. Makna Al-Asr yang pertama adalah waktu seluruhnya. Semua waktu, dari pagi, siang, petang, malam, kembali pagi, itulah waktu. Jadi makna yang pertama daripada Al-Asr adalah waktu seluruhnya. Makanya kita sering mengartikan wal asri, demi waktu atau demi masa. Makna yang kedua daripada Al-Asr adalah malam dan siang. Dibatasi hanya malam dan siang saja. Makna ketiga daripada Al-Asr adalah umur manusia. Makna yang keempat daripada Al-Asr adalah waktu pagi dan petang. Makna kelima daripada Al-Asr adalah waktu sholat asar. Makna yang keenam daripada Al-Asr adalah sholat asar. Ini menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama. Dan sholat asar ini masuk dalam kategori sholat wusta yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah olehmu semua sholat. Kemudian Allah mengkhususkan was sholatil wusta, dan jagalah sholat al-wusta. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Nanti akan kita perdalam apa itu sholat wusta ataupun sholat asar dengan keutamaannya dan bahaya kalau sampai orang meninggalkan sholat al-wusta ini. Makna yang ketujuh daripada Al-Asr adalah masa hidup Nabi. Kemudian yang kedelapan, makna daripada daripada Al-Asr adalah waktu setelah zawal atau matahari tergelincir ke arah barat hingga matahari tenggelam ataupun terbenam. Kemudian makna yang kesembilan daripada Al-Asr yang dimaksud adalah umum. Dan nampaknya inilah pendapat yang lebih kuat. Jadi umum, semua waktu yaitu masuk dalam kategori Al-Asr. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari. Beliau berpendapat bahwa yang benar dari pendapat-pendapat yang ada, Allah itu bersumpah dengan Al-Asr. Al-Asr adalah waktu.
yaitu petang, malam, dan siang tanpa dikhususkan makna tertentu. Itu pendapat daripada Al-Imam At-Tabari. Jadi waktu yang sifatnya umum, ya dari pagi, siang, petang, malam, itu semuanya masuk dalam kategori al-asr, ataupun waktu yang dijadikan objek oleh Allah sebagai sumpahnya, wal asri, demi masa. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu untuk dihargai, untuk dijaga, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun dalam kebanyakannya manusia seringkali menyia-nyiakan waktu ini, digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya seorang menteri yang soleh namanya Yahya ibn Hubairah, qala al-wazir as-salih Yahya ibn Hubairah, dia mengatakan al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma'alaika yadhi. Dikatakan al-waqtu anfas, sesuatu yang paling berharga. Jadi waktu itu sesuatu yang paling berharga untuk dijaga, untuk dimanfaatkan, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u, tapi dalam kenyataannya justru waktu itulah yang paling banyak disia-siakan oleh umat manusia. Itu satu kenyataan. Itu nasihat yang luar biasa terkait dengan waktu yang disampaikan oleh Yahya ibn Hubairah. Maka agar kita tidak termasuk orang yang merugi, maka kita harus gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita dalam keadaan sehat, punya waktu luang, kita gunakan untuk saling nasihat menasihati, ya, dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapakah manusia yang akan selamat itu? Siapakah manusia yang tidak akan merugi dalam hidupnya? Manusia yang selamat adalah yang memiliki 4 sifat, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Asr, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk sabar. Itulah manusia yang tidak akan merugi, manusia yang akan selamat. Tingkatan manusia sampai kepada tingkatan yang perfect atau sempurna. Dari surah Al-Asr dapat disimpulkan bahwa manusia itu ada 4 tingkatan. Jadi kalau kita merujuk kepada surah Al-Asr, maka sesungguhnya surat ini menunjukkan adanya 4 tingkatan manusia. Jika 4 tingkatan ini bisa disempurnakan, maka orang itu akan mencapai kesempurnaannya. Yang pertama adalah mengilmui atau mengenal kebenaran. Illal ladzina amanu. Karena untuk beriman itu orang butuh ilmu. Ya, kita tidak bisa beriman dengan baik dan sempurna tanpa dilandasi dengan ilmu. Maka yang pertama adalah mengilmui atau mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka tingkatan pertama untuk mencapai kesempurnaan sebagai seorang manusia, dia harus belajar
harus menggali isi daripada kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia tahu dan mengenal kebenaran yang ada di dalam keduanya. Makanya mencari ilmu, khususnya adalah ilmu agama, itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya adalah bukan sekedar wajib, bukan sekedar fardu, tapi amat sangat diwajibkan sekali. Ini ditunjukkan dari kata faridatun, ya, karena tak pada faridah itu bukan tak litaknif, bukan tak untuk menunjukkan jenis perempuan, karena thalabul ilmu dzakar. Kenapa kok faridatun bukan fardun? Karena tak marbutoh yang ada pada faridatun itu adalah tak lil mubalaghah, tak untuk menunjukkan makna lebih, sehingga artinya bahwa mencari ilmu itu, khususnya adalah ilmu agama, itu amat sangat diwajibkan sekali atas setiap seorang muslim, baik laki maupun perempuan. Artinya barang siapa yang tidak mau mencari ilmu agama, maka dia berdosa karena telah meninggalkan fardhu ain. Adapun mencari ilmu umum itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Maka wajib atas setiap muslim untuk bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama, karena itulah yang akan menjadi dasar dia dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah, agar ibadahnya benar. Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu akan ngawur. Kalau ngawur, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Zubat, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardudah, akan ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tingkatan yang pertama, dengan cara mengilmui atau mengenal kebenaran, dan kebenaran itu sumbernya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mengamalkan kebenaran. Pertama belajar dulu agar kita kenal, agar kita tahu apa itu kebenaran. Setelah tahu adalah mengamalkannya. Karena al-ilmu bila amal kasyajari bila samar, ya kan? Ilmu yang tidak dibarengi dengan amal itu seperti pohon yang tidak berbuah, kurang ada manfaatnya. Kalaupun pohon itu besar, cuman ngotori dengan daunnya yang berguguran, sementara kita tidak bisa memetik buahnya. Ya, jadi ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Karena buah itu adalah hasil daripada ilmu. Maka apa yang sudah kita ketahui, maka hendaknya kita berusaha untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari kebenaran yang sumbernya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Setelah tahu, ya kewajiban kita untuk bisa mengamalkannya.
Kemudian tingkatan yang ketiga adalah mengajarkan kebenaran kepada yang lain yang belum tahu. Belajar, mengamalkan, kemudian mengajarkan atau mendakwahkan. Mengajarkan kebenaran itu kepada yang belum tahu sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kewajiban berdakwah itu menjadi kewajiban setiap pribadi muslim, bukan hanya kewajiban para ustadz, para mubalik, para kiai, tidak. Setiap muslim terkena kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajarkan apa yang dia ketahui kepada orang yang belum tahu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagaimana pesan Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah apa-apa dariku meskipun satu ayat. Jadi kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang yang tidak tahu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu adalah rangkaian dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat adalah bersabar. Bersabar ketika belajar, bersabar ketika beramal, dan bersabar pula ketika mengajarkan kebenaran itu. Karena untuk belajar itu butuh kesabaran. Untuk bisa hadir di tempat ini, kita belajar bersama-sama, itu butuh kesabaran. Ya, sabar untuk mendengarkan, sabar untuk bisa mengalahkan keinginan kita untuk jalan-jalan pagi atau untuk tidur pagi. Jadi butuh kesabaran. Untuk kita belajar butuh kesabaran. Juga butuh kesabaran untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Ketika kita belajar, kita banyak dapat ilmu. Maka untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui itu juga butuh kesabaran. Tanpa kesabaran, maka kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Dan juga untuk bisa mengajarkan apa yang telah kita ketahui juga butuh kesabaran. Jadi itulah 4 tingkatan manusia. Ketika seseorang bisa mengamalkan keempat-empatnya, berarti dia bisa dikatakan menuju kepada kesempurnaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian di sini adalah lawan daripada keberuntungan. Dan kerugian itu sendiri ada 2 macam. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa kerugian itu ada 2 macam. Yang pertama, kerugian yang mutlak, kerugian yang totalitas atau komprehensif, yaitu orang yang merugi di dunia dan di akhirat, ia luput dari nikmat dan mendapat siksa di neraka jahim. Jadi orang dikatakan merugi secara mutlak, secara total kalau keempat-empatnya dia tidak punya.
tidak beriman, tidak beramal, kemudian juga tidak terlibat dalam dakwah atau mengajarkan kebenaran itu masuk dalam kategori kerugian yang mutlak ketika keempat-empatnya tidak dia miliki. Di samping kerugian yang mutlak, ada kerugian dari sebagian sisi bukan yang lainnya, artinya kerugian yang sifatnya parsial, tidak komprehensif. Katakanlah dia beriman, bisa beramal, tetapi tidak mau terlibat dalam saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dia termasuk orang yang merugi juga, tetapi sebagian, bukan yang total. Artinya kalau keempat-empatnya bisa dimiliki oleh seseorang, maka dialah orang yang benar-benar tidak akan merugi dalam hidupnya. Jadi kalau kita kembali kepada surah Al-Asr, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya Allah itu mengglobalkan kerugian pada setiap manusia. Innal insana lafi khusrin. Ini sifatnya global, bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Setelah itu Allah mengecualikan dengan istitsna, illa, kecuali. Ada golongan manusia yang tidak akan merugi dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang punya 4 sifat tadi: iman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itulah manusia yang tidak akan merugi dalam hidupnya. Baik, kita bahas yang pertama, ilal ladzina amanu, ya, kecuali orang yang beriman, mereka yang memiliki iman. Di sini Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perintah beriman kepada Allah dan beriman kepadanya tidak diperoleh kecuali dengan ilmu. Iman itu diperoleh dari ilmu. Maka penting buat kita bersama untuk senantiasa belajar dan terus belajar dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita. Karena iman itu diperoleh dari ilmu. Sehingga usahakan kalau bisa tiap hari kita nambah ilmu kita. Jangan sampai seiring dengan bertambahnya umur, tetapi ilmu kita tidak bertambah. Ya. Maka dikatakan dalam sebuah syair, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kamu orang yang setiap hari nambah ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Kita bisa nambah ilmu dengan berbagai macam cara. Aktif menghadiri majelis taklim, mendengarkan ceramah, ya, lewat YouTube atau dari manapun, dengan baca buku. Jadi banyak cara untuk kita belajar. Usahakan setiap hari kita nambah ilmu. Kemudian apa? Wasbah fi buhuril fawaidi. Artinya berenanglah kamu dalam samudra kefaedahan. Artinya rajin cari ilmu
Setelah itu mengamalkan ilmunya dan melakukan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat, yang manfaatnya kembali kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Itu pesannya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh Hafizullah mengatakan bahwa iman di dalamnya harus terdapat perkataan, amalan, dan keyakinan. Jadi iman itu punya 3 unsur: perkataan, amalan, dan keyakinan. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman itu pembenaran lewat hati, tasdiqun bil qalbi, dibenarkan lewat hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan lewat lisan, kemudian wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Jadi iman tidak ada manfaatnya kalau tidak ada pembuktiannya berupa amal. Amal pun tidak akan ada manfaatnya kalau tidak didasari dengan keimanan. Maka sering kita katakan bahwa antara iman dan amal itu seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita punya uang hanya ada satu sisinya saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bayar. Biar uang itu laku, maka harus punya 2 sisi. Ada gambar atas dan bawahnya. Itu gambaran hubungan antara iman dan amal. Ya, seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mereka yang beramal soleh. Mereka adalah yang melakukan seluruh kebaikan yang lahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, yang wajib maupun yang sunnah. Itu makna orang-orang yang beramal soleh. Jadi melakukan seluruh kebaikan apa saja. Makanya ibadah dalam makna yang seluas-luasnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Jadi ibadah dalam makna yang seluas-luasnya itu meliputi semua apa saja, semua kebaikan apa saja, selama kebaikan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir, yang nampak oleh mata, maupun yang batin, yang tidak nampak oleh mata. Itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadah dalam makna yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada ibadah mahdhah saja. Salat, puasa, zakat, haji itu ibadah mahdhah. Jadi cakupannya min qauli la ilaha illallah ila imatatil adza anit thariq. Mulai dari kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai kita menyingkirkan duri atau gangguan di jalan, itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang beramal soleh wa amilus solihat berarti adalah mereka orang-orang yang melakukan seluruh kebaikan
yang lahir maupun yang batin. Yang lahir nampak oleh mata, yang batin contohnya apa? Niat. Niat itu kan sesuatu yang tidak kelihatan karena letaknya dalam hati. Ketika kita meniatkan satu kebaikan, itu sudah mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru niat, belum dilaksanakan sudah berpahala. Kalau apa yang kita niatkan jadi kita amalkan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, tergantung kepada kesempurnaan kita dalam melaksanakan apa yang kita niatkan itu. Tetapi kalau kita niat keburukan, belum dicatat dosa oleh Allah sampai kita melaksanakan kemaksiatan yang kita niatkan itu, dan kalaupun kita laksanakan maka tidak dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Itulah kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk amalan yang batin, yang tidak kasat mata, yaitu niat untuk melakukan kebajikan, itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha tahu ya antara niat yang beneran dengan niat yang main-main. Maka jangan kita main-main dengan Allah dengan meniatkan yang baik tapi sebenarnya kita tidak ada niat untuk melaksanakannya. Allah Maha tahu. Ya kan? Sudah niat habis maghrib mau baca Quran, tahu-tahu kedatangan tamu, kita tidak masalah, ya, karena ada uzur, kita harus menghormati tamu kita, tidak masalah. Yang penting di sini Allah tahu mana yang niat sungguh-sungguh dan mana niat yang main-main. Kalau niat itu sungguh-sungguh, meskipun belum kita laksanakan, itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Maksudnya adalah saling menasihati dalam dua hal yang disebutkan sebelumnya. Yaitu apa? Iman dan amal soleh. Jadi mengajak manusia untuk beriman dan melakukan amal soleh. Saling menasihati dalam dua hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu iman dan amal soleh. Mereka saling menasihati, memotivasi dan mendorong untuk beriman dan melakukan amal soleh. Makanya kita katakan bahwa kewajiban untuk menasihati, untuk berdakwah itu adalah kewajiban setiap pribadi muslim, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang keempat, mereka saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan atau tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Karena sabar itu ada 3 macam. Ya, makanya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Jadi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Ya. Untuk sholat butuh kesabaran, untuk bisa hadir ke majelis taklim butuh kesabaran, untuk berpuasa butuh kesabaran, untuk bisa komitmen sholat berjamaah butuh kesabaran, untuk senantiasa bisa membaca Quran juga butuh kesabaran. Jadi kesabaran yang pertama adalah kesabaran dalam melakukan ketaatan, karena godaannya besar, ya. Karena setan dan semua bala tentaranya berusaha agar kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa taat butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan.
Karena setan dan bala tentaranya akan berusaha agar kita ini bermaksiat kepada Allah. Juga nafsu kita, inna nafsa la'amaratun bisu'. Nafsu kita akan memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Maka butuh kesabaran untuk tidak bermaksiat, untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan atau yang terasa tidak mengenakkan. Itu juga butuh kesabaran. Ya. Kalau apa yang kita inginkan bisa terwujud, kita akan merasa senang. Tetapi ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud, seringkali kita merasa kesal. Ya. Kadang malah sampai menyalahkan takdir Allah. Itu yang tidak boleh. Yang perlu kita ingat bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Ada sebuah syair yang mengatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahi sufun. Ya. Tidak semua yang diinginkan oleh seseorang, orang itu bisa mendapatkannya. Buktinya apa? Terkadang angin itu berhembus tidak sesuai dengan keinginan kapal. Kalau kapal itu ingin berlayar ke arah timur, mestinya anginnya dari barat, ya, biar bisa menuju ke timur. Kalau kapal itu ingin berlayar ke arah barat, mestinya angin dari timur ke barat, baru bisa berlayar ke arah barat. Tetapi kan tidak selamanya seperti itu. Terkadang malah anginnya berlawanan arah, sehingga kapal itu tidak bisa sampai kepada tujuannya. Begitupun dengan apa yang kita inginkan. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Ya. Silakan kita punya keinginan, tetapi penentu daripada keinginan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anta turid wa ana urid wallahu fa'ala lima yurid. Ya. Kamu boleh punya kehendak, saya pun juga punya kehendak, tetapi kehendak kita pada akhirnya harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, barangkali untuk sementara waktu sampai di sini dulu kajian kita berkaitan dengan kandungan surah Al-Asr. Ini masih banyak yang belum kita bahas. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Baik, marilah kita akhiri taklim kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala mu'asiran illa yassartah wala dhalan illa hadaitah wala ghaiban illa radattah wala hajatan min hawaiji dunya hiya lak ridha wala nafiha salah illa antana ala qadaiha wa yassartah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam' al-mubarak fi hadzal makan al-mubarak illa bi dhanbin maghfur
wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.